Ini adalah sebuah pesan untuk para netizen. Gue mau bertanya, kenapa di tiap video gue nanyanya kasur in the box? Jadi karena komentar di YouTube itu yang nanya in the box mulu, jadinya gue telepon salah satu supplier gue dan gue akhirnya minta salah satu barang yang dibilang in the box itu untuk datang ke sini. Lang, ini ringan kan? Ringan. Gue bawa sendiri bisa kan? Bisa. Oh. Ini berat. Ayo cepet, banget. Adalah produk Totebet, salah satu kasur in the box di Indonesia. Bentar ya, napas dulu. Dan ternyata gue ditipu sama dia karena ini ternyata berat banget. Dan hari ini kita akan review barangnya. Ini boxnya gede, gue minta cutter atau pisau lah atau apalah. Ini kemudian pisau. Yakin lu buka pakai ginian? Yuk, para subscriber, gue kayak berdarah. Yuk, kita sekarang unboxing kasurnya. Bisa sih, bener sih, bisa sih. Mau kenapa pisaunya kita pakai ginian? Gede amat. Jadi, ringan gitu. Nah, ini dia kasurnya. Ini kasur in the box-nya yang sekarang kita akan coba buka. Dalamnya ada apa? Jadi di dalamnya ini ada kartu garansi, brosur satu, sama tutorial membuka. Coba kita baca dulu. Di sini dikasih cutternya Totebet nih, biar kayak makeup artist gitu. Iya. Tak buka. Wow. Yang putih. Nah, pada video kali ini gue bakal bahas jenis kasur yang lagi ngetrend banget di masyarakat Indonesia, yaitu kasur in the box. Yang kebetulan pada video kali ini disediakan oleh Totebet. Jadi sebelumnya thanks untuk Totebet Indonesia yang udah kirimin produk buat di review. Tapi nggak lupa pesan sponsor video ini ya, yaitu gue. Springbed Bagus merupakan toko springbed terbesar di kota Bandung yang memiliki display lengkap, bersih, dan juga harga kompetitif. Sales ahli kami selalu siap untuk membantu kamu memilih kasur impianmu. Kami juga selalu menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi agar kamu nyaman selama berbelanja. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi springbedbagus.com sekarang juga. Mau lihat kasurnya? Tentu saja, review Springbed Bagus pasti dimulai dari spesifikasi. Spesifikasinya sebenarnya sederhana banget, tapi bikin gue terkagum-kagum. Karena kasur ini menggunakan pocket spring yang biasanya dipakai di kasur-kasur yang harganya bisa 2-3 kali lipat. Dan di atasnya dilapisi busa ultracell yang super kenyal dan padat, sehingga bisa terasa empuk tapi juga menopang. Bagian luar kasur ini juga, di atasnya tuh dilapisi oleh 3D knit fabric yang sudah memakai teknologi sensotik di kainnya, sehingga tidak akan bikin tidur kamu terganggu oleh listrik statis di saat kamu tidur di ruangan ber-AC. Jadi kayak lu nggak akan kesetrum gitu pas ruangan lu udaranya lagi kering banget kan. Kalau pakai AC tuh udara jadi kering. Nah, kalau si kulit langsung bersentuhan sama si kain yang ada listrik statis tuh bakal agak nyetrum gitu. Nah, kain yang dipakai di sini itu udah disertifikasi untuk menjamin bahwa kamu tidak akan kesetrum di saat kamu berbaring. Gua nggak pernah kesetrum sih, tapi ya mungkin ada yang pernah. Ini tidak akan menyimpan listrik statis sehingga mengganggu ke momen berharga kamu. Nah, untuk spesifikasinya cukup segitu dulu, soalnya ini bakal dibahas lebih lanjut di pros dan cons. Kita lanjut dulu ke feel-nya. Feel yang diberikan kasur ini secara singkat bisa dibilang cukup empuk dan nyaman. Topangan yang diberikan pun gue bisa bilang udah sangat memadai untuk banyak orang. Tapi gue agak nggak pede buat ngasih ini ke orang yang berat badannya tinggi karena pairnya tuh gue nggak ngerasa ini sekokoh springbed konvensional. Tapi yang bikin wow adalah feel-nya, dimana feel-nya tuh cenderung empuknya. Ini empuknya empuk banget, kalian bisa lihat tuh. Dan gue agak wow karena feel kasur ini tuh cenderung soft kayak kasur-kasur tradisional yang harganya biasanya cenderung jauh lebih tinggi. Secara overall gue bilang kasur ini worth it banget, dan gue malah bisa bilang ini agak terlalu murah buat gue karena dari segi spesifikasi feel ini kelihatannya kayak too good to be true gitu. Tapi memang pasti ada harga, ada kualitas, dan kasur ini meskipun gue bisa bilang ini kasur yang enak, nggak mungkin sempurna. Jadi pasti kita harus bahas pros dan cons.
Untuk prosnya, feel yang enak banget dari kasur ini memang gue bisa bilang enak parah. Dan mengingat range harganya yang berkisar dari 1-2, ya under 3 juta lah. Ini merupakan kasur yang memenuhi semua syarat gue untuk disebut kasur yang worth it banget. Topangan yang cukup, kain yang cukup lembut, dan juga busa yang bagus banget tentu menjadi nilai tambah utama kasur ini. Tapi untuk cons-nya tentu saja karena di packing dalam kardus kayak gitu, jadi dia pasti harus agak kompromi di sisi lain. Seperti pernya ini meskipun pocket nggak kerasa kokoh-kokoh banget, dan pinggirannya pun nggak ada foam encasement. Kalian kalau pegang kasur bagian pinggirnya gini, ini tuh bakal kerasa kalau kasur ini tuh pernya kalian bisa pegang kawatnya ini. Tapi mengingat packingnya ini sangat wajar, dimana memang nggak mungkin untuk bikin sistem kayak triple guard dan foam encasement dari kawat baja seperti di kasur-kasur tradisional yang packagingnya jauh lebih besar. Tapi di luar itu gue belum bisa nemuin kelemahan lain sih, karena ini memang benar-benar kategori barang yang berbeda dibandingkan kasur tradisional. Oh iya, kasur ini juga butuh 24 jam setelah kamu buka dari packingannya untuk mengembang secara optimal. Jadi yang kamu lihat di sini nih, itu belum ngembang 100%. Besok biasanya ngembangnya lebih optimal lagi. Overall, untuk pros dan cons-nya, mengingat harganya yang relatif sangat menarik dan rada gila, gue nggak bisa komplain banyak soal kasur ini. Yang terbesarnya belum dijawab ya. Buat siapa sih kasur ini sebenarnya? Kasur ini adalah buat kamu yang cari kasur yang relatif murah dan berdomisili di tempat yang agak repot buat dikirim. Misalnya kamu tinggal di kos yang bertempat di lantai 4 yang gak ada liftnya, ataupun tinggal di luar Pulau Jawa yang relatif agak sulit untuk cari kasur yang bagus. Karena kasur ini bisa dikirim via kurir dari toko online. Dan meskipun gue belum coba in the box yang lain, kan ada merek tuh ada in the box bikinan dari pabrik sentral, terus kayak Simply bikinan dari pabriknya King Cole serta dan Florence, dan juga kalau tote bed ini adalah dari pabriknya Lady Americana dan Elite Spring Bed, seingat gue ya. Tapi gue bisa dengan mudah merekomendasikan tote bed ini buat kamu yang lagi cari kasur di budget under 3 juta, terutama buat kamu yang lagi ngekos. Tapi buat kamu yang berdomisili di tempat yang masih mudah dijangkau ataupun bisa dikirim dengan mudah, memang saya lebih menyarankan untuk membeli kasur dari brand-brand lokal seperti misalnya Elite Spring Bed. Karena bagaimanapun kasur tradisional, meskipun di atas kertas spesifikasinya tuh nggak sekeren in the box lah di katalognya, tapi memang punya kelebihan sendiri yang biasanya saya melihat struktur keseluruhan yang cenderung lebih kokoh dibanding kasur jenis in the box. Yang saya pribadi, kalau kasur tradisional kayaknya bisa lebih awet deh untuk jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah hashtag coba sebelum beli dan beli sesuai budget. Mungkin ini tidak memuaskan bagi banyak orang, tapi menurut gue spring bed tradisional tetap memiliki ketahanan dan struktur yang jauh lebih baik dibandingin in the box. Tapi tentu saja feel setiap kasur berbeda dan beli kasur yang cocok dengan kebutuhan kalian. Tapi buat kalian yang merasa tote bed ini kayaknya kece banget dan pengen meminang tote bed ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ini untuk dapetin promo terbaru dari tote bed. Thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Like jika kamu suka video ini, dislike jika nggak suka, dan jangan lupa subscribe biar Singkat Bagus makin semangat bikin konten. Padat. Ini berat banget. Lu bantuin beneran jadi kasur. Kayak tadi kebalik. Ini berat.